Itu langsung 3 pendeta yang tangani anak saya. Ya, anak saya. Jadi saya sekarang ini teman-teman, saya punya teman pendeta yang sudah tangani. Jadi sekarang ini saya membutuhkan langsung to the point, tak gitu. Nggak usah bicara-bicara ini. Kalau mereka memang mau bilang ini, seharusnya dari awal mereka telepon konfirmasi sama saya. Kan nomor telepon saya kan. Iya, telepon aja. Ini iya kan? gimana nih Telepon Pak? saya dong. Nah, benar nggak sih Pak? Saya Ya. bukan mau menuduh nih Pak, tapi Ya. saya dapat kabar begini, begitu. Ya. Tapi kadang telepon justru bilang, bom ya, kami sudah siap masukkan kau di penjara, gertak-gertak. Hei, saya ini orang Sulawesi. Saya ini nggak takut. Lapor Bukan langsung. begini Pak Bom. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya Komal? sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi Nah, kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC Reaction ya, channel yang mengedukasi dan menghibur tentunya. Kita tahu teman-teman bagaimana Reda Marbun ya dengan herder Edis sedang mempersiapkan suatu rencana untuk memastikan Rudy Iskariot dan Pak Bom bisa mereka bungkam. Bisa mereka bungkam supaya jangan lagi menyerang Edis dan jangan lagi muncul di dunia per-apologetikan ini. Kita tahu teman-teman ya, Pak Bom ini mengaku sebagai seorang pendeta dan juga dari keterangan yang kita dapat, ternyata Pak Bom selain menjadi pendeta, selain menjadi polikardus di media sosial, di YouTube, di TikTok, ternyata Pak Bom sering sekali menggalang donasi untuk orang lain, tetapi tidak disalurkan menurut Reda Marbun dan teman-temannya. Dan menurut hitung-hitungan yang mereka lakukan, menurut keterangan yang mereka dapat, data-data, bukti transfer dan sebagainya, kurang lebih sudah ada 1 miliar. Ya, bayangkan teman-teman, sudah ada 1 miliar yang berhasil Pak Bom kumpulkan dari hasil tipu-tipu. Sekali lagi ya, menurut mereka ini berasal dari hasil tipu-tipu. Bukan saya ngomong, tapi dari pihak herder Edis. Dan yang mengerikan teman-teman ya, ini cukup lucu teman-teman. Saya pernah bilang gini ya, bahwa jenderal Panglima herder itu adalah Yuli. Sedangkan Reda Marbun adalah Panglima Pitbull ya. Saya bilang dia adalah Panglima Pitbull dan ternyata teman-teman kita Kristen mulai ikut-ikutan. Jadi Reda Marbun ini memang dipanggil sebagai Panglima Pitbull oleh kelompok Pak Bom. Nah, ini cukup lucu teman-teman ya. Jadi mereka juga menggunakan istilah yang saya gunakan. Ini mirip waktu saya kasih nama si Rudy Iskariot dengan Wak Labu. Nah, semua orang panggil dia Wak Labu. Begitu juga dengan Babi Jong ya, Paul Jang kita panggil Babi Jong, semua orang panggil dia Babi Jong juga. Oke, ini makin seru teman-teman, di mana Pak Bom tentu saja juga menggalang kekuatan, melakukan konsolidasi. Ya, dia cari nih siapa-siapa saja yang bisa support dia untuk melawan kekuatan Reda Marbun yang didukung oleh oten-oten yang ada di luar negeri tentunya, terutama oten-oten Eropa. Nah, jadi digalang nih sama si Pak Bom ini, dan salah satu kekuatan besar yang bergabung dengan Pak Bom adalah
si Dewi Bulan, ya, si Sutini teman-teman namanya ya. Jadi kita tahu Dewi Bulan alias si Dewi Monyong ini itu adalah teman baik dari sang penggugat. Nah, dua orang ini adalah salah satu penghujat akut. Sang penggugat sendiri itu ada di Batam ya. Jadi sang penggugat itu berasal atau tinggal di Batam, sedangkan Dewi Bulan itu di Amerika. Dan masih banyak lagi nih Polikarpus luar negeri yang coba mereka panggil untuk bisa berada di kubu mereka. Dan salah satunya adalah Chef ini ya. Chef ini saya tahu dia adalah salah satu Polikarpus dan ternyata dia adalah salah satu donatur juga. Nah, ini yang seru nih teman-teman ya. Jadi perang donatur, perang uang, perang Polikarpus semakin panas teman-teman. Ngeri. Dan ya bagaimana rencana perlawanan yang akan dilakukan oleh kubu Pak Bom Bom kepada Redda Marbun? Nah, ini kita akan bahas. Bahkan dikatakan bahwa Redda Marbun ini bisa lebih jahat dari iblis. Ya, lebih jahat dari iblis. Ya, karena kenapa teman-teman? Saya udah pernah bilang ya, manusia ini kalau nggak diberikan tuntutan agama, ya, nggak ada tuntunan dari agama itu pasti hidup manusia itu jauh lebih ngeri daripada iblis. Manusia itu bisa lebih baik dari malaikat, bahkan bisa lebih jahat daripada iblis. Itu kelebihan makhluk yang namanya manusia ini. Luar biasa teman-teman, ya. Oke, kita akan saksikan bagaimana kelompok Pak Bom Bom ini membongkar rencana-rencana yang akan dilakukan oleh kubu Pitbull ini, kubu Redda Marbun, dan juga terungkap ya bahwa Pak Bom Bom ini sekarang sedang menghadapi orang-orang yang sebelumnya adalah donatur dia. Nah, ini kasihan sekali ya. Jadi ada seorang ibu namanya Lisa, di mana Lisa ini ternyata sering berdonasi kepada Pak Bom Bom. Bahkan sekali donasi bisa 50 euro teman-teman. Jadi 50 euro itu kurang lebih 800.000. Bagi Pak Bom Bom dan mereka-mereka ini kayak uang kecil gitu ya. Mereka bilang, cuman 50 euro kok gitu kan. 50 euro tuh 800.000 coy. Bagi mereka kecil ya, karena memang donatur mereka tuh, ya harus kita akui, raksasa-raksasa. Orang-orang top. Orang-orang yang Islamophobia, yang memang siap mengelontarkan dana dalam jumlah besar, yang penting bisa hujat Islam, yang penting bisa serang Islam. Jadi kita dengarkan dulu nih ya, keseruannya teman-teman. Itu langsung 3 pendeta yang tangani anak saya. Ya, anak saya. Jadi saya sekarang ini teman-teman, saya punya teman pendeta yang sudah tangani. Jadi sekarang ini saya membutuhkan langsung to the point, tak gitu. Nggak usah bicara-bicara ini. Kalau mereka memang mau bilang ini, seharusnya dari awal mereka telepon konfirmasi sama saya. Kan nomor telepon saya kan. Iya, telepon aja. Ini iya, gimana nih telepon Pak? saya dong. Nah, benar nggak sih Pak? Saya Ya. bukan nggak menuduh nih Pak, tapi Ya. saya dapat kabar begini begitu. Ya. Tapi kadang telepon justru bilang, Bom ya, kami sudah siap masukkan kau di penjara, gertak-gertak. Hei, saya ini orang Sulawesi. Saya ini nggak takut. Lapor Bukan langsung. begini Pak Bom Bom. Reda itu nggak mau diingatkan. Kalau diingatkan itu orangnya diblokir. Dia itu bukan apa ya? Apa aku bilang? Setan aja dia itu. Iya, Bu Jody. Kalau saya mau laporkan itu tadi ya, dia mau membunuh saya, mau dikasihkan Iya, anjingnya betul. ya kan? Oh, kena itu dia. intimidasi. Itu intimidasi itu Pak. Kena Bu dia Jody. kalau Saya kan, di Eropa. dilaporin aja soalnya itu di Eropa Itu Lapor ada aja, rekamannya intimidasi. kan? Itu ada Udah nggak Ada rekamannya, laporannya. ada YouTube-nya. Ya ada laporannya, jangan Iya, dibunuh itu. ada buat YouTube-nya, bukti. ada rekamannya, ada wajahnya. Bisa dilaporkan ke Tapi Eropa itu. Saya bisa akan melaporkan saya. ke internasionalnya apa gitu. Dia bisa itu Kirim karena ke di saya Eropa biar itu saya suruh boleh. Wira simpan. Bang Mami Kes, saya tolong aja kirim videonya ke jurnalis. saya sekarang. Langsung Nggak saya kirim ke perlu. Wira untuk simpan, langsung kirim ke Bang, laporkan Bang. Itu udah pengancaman, pembunuhan dengan Itu Itu kalau di videonya Eropa sudah nggak banyak boleh di itu. ragam apologetika, di siapa raport apologetika. Itu bisa diambil. Nanti saya bantu ambilin videonya, itu kalau di potong-potong Tapi, Bang, ya. itu bukan cepat dilaporkan itu Bang. Itu udah Ya, pengancaman nanti itu itu Bang. bisa saya serahkan nanti ke Bang Chef. Itu nggak bisa, itu udah intimidasi kalau di Eropa Pak Bom di sini nggak boleh. Betul. Mau apa membunuh atau kepala atau gimana itu udah intimidasi banget itu, udah melanggar hukum sekali itu. Bom ya. Bikin VT. Saya yang akan melaporkan. Nama saya Kees Cornelis di Amsterdam ya. Saya akan melaporkan. Saya lagi cari adresnya. Ya.
Aku nanti Saya udah telepon di DM. IND loh. Bu Jody nanti Abang kirim bantu, ke saya, telepon baru di IND. saya bikin videonya. Caranya Itu barang gimana? bukti Ya. itu. Pokoknya Kirim videonya. Yang menit saya keberapa itu? saya lagi cari adresnya. Saya juga udah kontak ke orang yang pernah naik di komal dia, tapi dia malah ngebalik ke saya, makanya itu teleponnya saya blokir tadi. Saya nggak perlu kenal orang itu karena saya nggak akan melaporkan gitu. Saya akan melaporkan. Nama saya ada di Amsterdam ya. Bisa DM ke TikTok saya, bisa juga email ke YouTube saya ya. Bikin VT-nya, saya akan melaporkan gitu. Yang namanya Reda itu. Nah, ini untuk Aku besok anjing-anjingnya Reda, perhatikan ya, tolong dilaporin ke dia ya. Bang Chef sendiri yang sesama di Eropa Union yang akan melaporkan. Kalau saya nggak bisa melaporkan karena saya di Amerika. Ya, saksinya ada Bu Jody, ada Bu Lenda yang sama-sama di Eropa. Ada juga Bang Katak Terbang yang sama-sama di Eropa. aku besok informiran dia di IND sini deh. Aku mau tanya caranya gimana. Bu Jody Fitnah nanti. teroris dia itu. Ya, nanti saya Iya, juga akan dia carikan teroris dia. informasi nomor WA-nya dia karena mata-mata saya banyak. Len, itu Enggak, dia kalau nggak bisa melalui polisi nggak sama bisa. IND. Kalau melalui polisi Len. nggak bisa soalnya Tapi kan kita Bu mesti Jody nggak di Eropa. larinya. Nanti Len, aku kita cari mesti informasinya larinya. deh. Itu bisa ditangkap itu nggak boleh itu intimidasi banget itu di Eropa. Kalau Udah saya melanggar kalau hukum di banget. Eropa itu kalau pengancaman bisa di apa dilaporkan sih kalau pengancaman ya. Oh, di Tapi sini kalau Ya, nggak apalagi masalah pengancaman intimidasi, pembunuhan kan? ngurusin tuh. pembunuhan, Pengancaman nggak boleh pembunuhan banget. Mengenai kan? masalah agama mereka nggak terlalu ngurusin sih. Tapi kalau pengancaman personal itu biasanya mereka langsung dikerjain. Langsung. Maksudnya Besok aku cari langsung informasinya dikerjakan. Bu Jody cara-caranya karena Bu Jody nggak di Bu Jody di Swedia ya? Di Caranya Swedia ya? gampang, Len. Udah. Saya ada ini Oh udah. jurnalis. Suami saya Oh ini udah jurnalis. disebut. Oh ya bagus Biar Bu Jody. Dilaporkan aja itu nggak bagus itu. Kalau saya hanya begini, kalau ada yang dapat adresnya aja, yang dapat adresnya itu bisa saya cari gitu. Ya, saya punya kenalan hacker ya. Kalau dari TikTok dia bilang, kalau dari TikTok dia bisa dapat emailnya. Kalau dia loginnya pakai telepon, mobil telepon itu dia bisa dapat gitu. Tapi akan Ya saya sekarang kan hubungkan. semua bisa di tracking. Hei teman-teman, Ragam Apologet sudah kasih videonya tutup. Ragam Apologet, dia tutup videonya. tutup ya. Sudah Baru disimpan, dia kau terlambat mau ambil tutup, dari sudah Ragam disimpan, Apologetika. udah. Disimpan. Alhamdulillah sudah disimpan. Saya Alhamdulillah. Ragam udah. Apologet, aduh kasihan, Percuma. udah ya. Ya itu bisa di tracking kok itu, gampang itu trackingnya. Udah Ragam Apologet, Saya ada. semua saya banyak ada, saksi saya sini ada. kok. Udah. Saya ada filmnya, saya Bulan ada aja bisa di videonya. tracking, apalagi di sini. Ada juga Ada potongan-potongan videonya, video pendeknya ada itu. videonya saya Iya, shooting tadi, video saya kirim ke Ibu pendek-pendeknya Jody juga toh. ada. Dia mengatakan Ya. ibu perempuan nggak benar kan? Saya udah kirim tadi kan? Betul nggak? Di Ibu Dewi juga toh, sama ini saya udah kirim. Udah Kalau Ragam masalah Apologet saya udah perempuan shooting. nggak benar itu nggak apa-apa, tapi kalau dia kepala sama itu tuh nggak bagus. Ya, Kalau sudah ngomong, mengancam itu udah kehidupan intimidasi ya, itu. sudah mengancam Ah. membun-bun. Nah, itu Itu nggak sudah bisa, nggak sebuah boleh. kriminalitas itu. Itu dikategorikan sebagai terorisme. Udah Bang Kes, laporan aja. Kita udah tadi dengar Tapi kok. si Ragam Apologetika itu berusaha untuk menutupi ya teman-teman ya berarti ya. Masa ditutup videonya begitu kan? Untung udah disimpan Itu kalau- videonya. Kalau yang saya paham yang Nanti di bisa Eropa dilapor itu, nggak Ragam Apologetika Nggak, itu di bisa Eropa ya. direport Bisa sebagai dilaporkan. Bisa itu bisa karena direport menutupi barang sebagai bukti. kelompok terorisme yang mengancam Terorisme, kehidupan Ya. orang. Iya, sebagai terorisme itu. Lebih Ragam Apalagi dia- Apologet kau dia kerja berusaha sama untuk saja lah. menghilangkan bukti. Dia Oh berusaha bahaya, untuk lebih kau menghilangkan kerja sama. bukti. Kau nggak tahu Bang Kes ini siapa? Abang Kes ini dulu kecilnya tinggal di Cijantung, orang Cijantung. Pak Bom Oh, Bom, masuk sih. DM Masuk saya tuh. ke dia tuh, Pak Bom Bom. Kasih fotonya tadi saya kirim. DM saya untuk dia pribadi. Saya nggak main-main. Kalau di Eropa itu ya plat tetangga kita aja setel musik kencang-kencang dilaporin bisa tuh. Laporin. Kalau itu masih oke Tetangga lah kita, dapat flat- peringatan, flat di tapi tetangga kita. kalau dia Itu dia kalau setel itu musik peringatan. kencang-kencang, laporin Iya, bisa tapi ini. kalau ini udah jauh ini, udah nggak Karena bisa dia di. mengganggu. Oh, ini kan Udah, Ragam Apologetika, ini kan anjing-anjingnya Reda. Kasih tahu ya Ragam Apologetika ya. Sama majikanmu ya, kasih tahu ya. Ini saya Dewi Bulan yang ngomong ya. Aduh, ke dia.
Pak Bambang. Ya bang, kasih tunjuk video itu. Yang itu tadi abang. Videonya yang itu yang DM saya pribadi gitu. Jadi saya nggak main-main. Oh ini yang tadi DM yang ini ya. Iya, minta. Mana alamat di Jerman itu ya? Yang itu ya bang ya? Saya kasih tunjuk ya teman-teman ya. Teman-teman perhatikan ya, ini tadi Bang Kes kasih tahu sama dia belum jawab-jawab ini. Ini ya teman-teman Harus ya. dilaporin Kita buka ya. sebagai teroris dia. Jadi saya nggak main-main. Tracing gampang itu orang. tracing. Gampang lah kalau di tracing. Nih. Ini Bang, ini Reda ya. Nih. Mana alamat di Jerman? Saya dari Amsterdam. Berhenti jelek-jelekan Kristen di Indonesia. Bukan saling membantu. Kalau mau alamat saya di Amsterdam. Tak tunggu. Bisa ditanya ke Ibu Lesia Belanda. Waduh, Ibu Lesia lagi. Ini kan sumber sebenarnya, ini kan Ibu Lesia sebenarnya. Lesia Iya. yang lonte itu ya. Salve. Ya, Lesia itu sebenarnya sumbernya dia. Oh, Lesia yang lonte itu ya. Kasih tahu aja ya saya yang ngomong ya. Janganlah. Kacau. Janganlah kalian mau marah. Saya nggak main-main gitu. Kalau mau secara di Indonesia pejabat tadi dia bilang jenderal di Indonesia, DM saya siapa namanya. Kalau jenderal tuh nggak banyak ya. Jenderal tuh bisa hanya per kepala gitu. Nggak banyak. Ngakunya kenal sama jenderal. Jenderalnya kenal apa enggak? Padahal sentral di Indonesia ini, Abang Kes punya teman ini ya. Gitu. Teman main. Belum tahu saudaranya. Tidak, masalahnya tadi kita dengar itu, dia bicara Ibu Joti, bahasanya itu bahasa pengancaman loh. Oh, saya dikirimin dari teman nggak bagus. Saya Sudah ada di TikTok? Coba Kak Kalina kirim ke saya, coba. Pak Bom, Nanti. pengalaman saya ya, kalau orang yang ngomong besar itu biasanya banyak bohongnya, biasanya. Benar. Bukan Pak, bukan banyak bohongnya. Mulutnya yang besar Pak, lihat aja mulutnya itu, monyongnya kayak gitu. Ah. Bukan saya ya. Wih, dari tadi itu dia maki-maki terus Ibu Jodi loh. Ayo naik. Perempuan begini bla bla bla. Nanti Giliran naik langsung diblokir. Udah saya di bawah itu. Saya minta naik langsung diblokir sama dia. Saya ada di bawah tadi juga. Saya Diblokir tulis juga? Iya. 2 kali terus saya nggak bisa tulis lagi. Gitu. Saya ada monitor Berarti tadi, tapi saya nggak berani komen karena nanti mereka tahu. Saya monitor ingin aja. tahu ya, kalau Reda mau ketemu saya, silakan. Kutunggu kau. Lalu kamu bicara di depan saya. Apa yang kamu bicarakan tadi? Kutunggu kau. Bang, nanti kalau udah dapat alamatnya, Bang Chef, kalau udah dapat alamatnya kasih tahu aku ya. Nanti aku samperin dari Amerika, Bang. Nggak, dia mungkin Minggu, emosi biasa lah. Kalau orang emosi kan, makanya jangan ngambil keputusan lagi emosi itu nggak baik tuh. Mungkin dia lagi emosi biasa lah itu. Nggak usah terlalu diperpanjang lah. Saya seperti kamu perasaannya. Sama-sama orang Kristen, saling memaafkan, ada Iyalah. Yesus itu saling kasih. Saya bangga dengan para apologet Indonesia gitu ya, sama ya yang lain dulu termasuk Edis dan lain-lain ya. Juga di TikTok juga banyak gitu. Saya juga banyak kasih berkat untuk mereka. Mereka juga tahu siapa saya gitu. Cuman yang saya sesalkan dengan orang ini tuh kenapa gitu terus-terusan tiap hari gitu dicecer gitu si Pak Bombong, si siapa sang debater. Ya, Kalau itu Mbak Eko itu bisa yang jadi lain. dia mau eksis Pak. Jadi gini Pak, salah satu teknik untuk dia Dia tahu. eksis, dia enggak, Untuk salah satu viewer, teknik untuk ya. eksis dan pemasarannya itu diferensiasi namanya. Jadi sesuatu Ya, yang saya beda. tahu. Ya, Nah, tapi kan jadi- nggak perlu kalau dia seumpamanya topiknya tentang apa dia bilang di Jerman gampang, dia buka yayasan untuk bahasa, dia mau panggil orang-orang Indonesia student untuk di Jerman, topiknya jangan bisa begitu atau topiknya ayo saya dapat bukti A1 Pak Bombom penggelapan duit, Pak Bombom bukan pendeta. Jangan di medsos, telepon Pak Bombom Iya, atau telepon DM aja. Pak Bombom. WA. Ya, Pak Bombom
Karena Saya kalau dapat di Eropa informasi itu, begini-begini Pak, benar nggak Pak? nah itu dia yang saya tunggu-tunggu gitu. Tapi sebelum kita Karena nanya, kita logika dulu. Ini bener nggak nih informasinya kan? Kita harus saring itu dulu. dia, Informasinya disaring ini dulu bener baru nggak? diomongin. Gitu loh. Nah itu dia. Karena Saya gini yang juga tadinya, Pak, nggak semua orang bisa terima itu juga. saya juga yang tadinya saya nggak mau tahu. Tadinya saya nggak mau tahu gitu. Tapi karena tiap hari saya dengernya begitu. Yang diserangnya tuh orang-orang Kristen juga gitu. Saya udah berapa bulan lalu saya bilang mana Kristusnya, mana kasihnya, mana memaafkannya, mana buah-buah rohnya gitu. Ini terus aja saya tahu Bu Yodi pertama masuk, dia ngomong bagaimana, tapi hari ini saya dengar kata-katanya tuh udah nggak bisa diakal gitu. Itu yang saya apa namanya, yang saya nggak habis pikir. Nah kalau begitu dia bilang herder, saya pitbull nih Pak Bom Bom gitu. Bu Jody, gini aja Bu Jody. Bang Kes minta maaf ya. Jody, nanti Bu Jody, saya bakal telepon sama Bu Jody bikin akun baru. Nanti Bu Jody masuk, saya kan rekam di YouTube, kami rekam di bawah, oke? Kita rekam di bawah, oke? Nggak usah, Kita Pak rekam di Bom. bawah. Nama John Stephen naik, John Stephen, kau naik dulu silakan. Itu Kamu naik nggak John Stephen? Bang Bom Bom, saya mau Ya. komentar dari si jeruk joker itu karena Pak Bom Bom pun ada salahnya. Kalian tak tahu kan? Begini, seluruh manusia biarpun pendeta ada kesalahannya. Jadi pendeta juga jangan kita apa namanya, pendeta itu mesti lemah lembut, pendeta itu mesti begini, pendeta juga manusia, pendeta ada kesalahannya. Saya juga begitu, jangan kita apa konsep ya. Kalau pendeta mesti begini, kalau memang nggak setuju dengan ajaran pendetanya Pak Bom Bom, bisa diskusi ya dengan yang Alkitabnya Pak Bom Bom, pengajaran Pak Bom Bom. Jadi jangan ke pribadinya. Ya, tabayun aja, tabayun, masing-masing tabayun. Guys, dulu ajaran kasih, tapi sekarang kasih ajaran. Ya, Rene Ikelop Helamal Nit ya, bisa mentionkan. Ya kasih ajaran, ya lapor-lapor kita langsung. Tabayun aja, tabayun. Bukan kasih istri gitu, dulu istri dikasih, makanya Iya, apa? kalau diambil orang ya kasih aja, ajaran kasih. Kan? Iya. Tapi tadi memang mulutnya itu kasar sekali loh. Saya dimaki-maki kayak apa. Habis itu Bu Jody lagi. Wih, sampai diancam-ancam. Aduh. Itu memang Mungkin dia luar lagi stres biasa. kali, lagi stres dia. Biasa orang kalau stres kan gitu. Tapi nggak tiap hari tuh stres, nggak setiap hari masuk di komal tuh. Betul. Nggak bisa tiap hari. Dari tiap pagi hari, sampai tiap hari. malam loh. Dari pagi Mungkin sampai stresnya malam tiap loh. hari, nggak ada solusi. Jadi dia Harus keluarkan lewat dibungkam dia. maki-maki. Stres itu manusiawi, tapi nggak tiap hari tuh, nggak setiap masuk ke TikTok begitu terus, gitu itu nggak bisa itu lagi. Pahitan. Ada fans saya tadi dari Jerman, saya mau kasih tahu ya. Dia tanya itu Ibu Reda Marbun namanya. Ibu Reda Marbun. Adresnya aja, kotanya aja kota. Saya perlu kotanya aja di Frankfurt, di Münster, di Bonn, di Berlin, di Tadi Bu Jody saya juga ada sempat kok rekam loh. Dia maki-maki Bu Jody kayak macam anak kecil loh. Sampai pengancaman loh. Untung saya ada shooting tadi loh. Ya, dia bilang gini, Pak Bom Bom. Naik kau judi, naik. Saya bilang, naikin saya. Dia bilang. Udah gitu diblokir. Baru dia maki-maki bilang, nanti saya ini kamu ya. Ini kamu ya. Langsung Iya, dipecat saya mulut. komen. Dan dia bilang, saya anjing. Kamu lah yang anjing. Iya, kasar sekali loh. Mulut Ini sama-sama babi, ibu-ibu loh. dia bilang gitu kan.
Dia Kenapa itu sih bisa nggak mau begini ya? diperingati. Siapa yang memperingati Pak Bom Dia mau dicerai diblokir? suaminya kali, atau kan suaminya main perempuan lain. Bukan. Ini hambel-hambel yang paling lucu ada namanya tadi Dragon. Dragon bilang begini, itu saya tahu Bom itu. Bom itu bukan pendeta. Saya kenal dia lama sekali tuh. Dulu dia aktif itu di Zoom. Nah, sekarang terus mereka tanya sama dia, si Bintang tanya, Bapak kenal Pak Bom sama siapa? Ah, itu saya kenal abangnya itu, Irken. Irken tuh pendeta. Nah, sekarang saya tanya sama siapa nih? Hambel. Hambel, kira-kira kalau mereka bilang Irwan pendeta, terus kalau Irwan yang abang saya nih yang ngomong langsung tentang saya, kamu lebih percaya mana? Percaya orang atau abang saya yang bicara? Kalau saya sih Pak Bom, saya mah pendeta itu Tidak, kan cuma maksudnya gelar. lebih percaya dari sumber atau dari orang? Dari sumber kan? Dari sumber lah. Ah, ini sumbernya nih, ini sumbernya nih. Ini sumbernya nih. Ini sumbernya nih. Saya mau jelaskan sama teman-teman di sini. Adik saya ini kayaknya sudah jadi artis juga, saya lihat ini. Ya, lantaran ini mereka serang-serang dia, saya juga kasihan. Dia ini pendeta, selalu pergi menginjil dulu di desa-desa. Kalau saya Udah sih ya. gini, Pak Bom. Nggak usah saya buktikan. Kemarin kan saya udah panggil teman-teman sekolah saya pendeta satu angkatan dengan saya. Saya udah panggil kemarin, nih hari Natal. Saya kasih tunjuk detail-detailnya, saya kasih tunjuk di sini. Nah. NIP-nya semua saya suka kasih tunjuk. Jadi gini Ya. Pak Bom, ya sebrengsek Tidak, orang, maksudnya nggak ada begini berani teman-teman, begini bro. Saya bukan membela diri, tapi orang itu tadi dia masuk di situ, dia hujat-hujat saya. Dia bilang saya itu kenal Bom. Sejak kapan saya di Zoom kenal dia? Saya nggak pernah di Zoom. Itu pun juga saya pernah diundang Ibu Dewi cuma sebentar aja, tidak sampai 5 menit. Saya itu kan di StreamYard dari dulu. Coba Pak Bom. Dia bilang saya kenal saya di Zoom. Gua kagak Nggak. kenal dia. Enggak, ada nggak orang ngaku pendeta terus nipu orang? Nggak ada Pak Bom, saya belum pernah ada. Ya nggak ada lah. Jadi nggak sebrengsek-brengseknya orang nggak ada yang berani ngaku pendeta Pak. Ya itulah. Maksud saya ya udahlah, kalau nggak gini juga Pak Bombo. Pendeta itu kan cuma gelar. Yang penting adalah apa yang dihasilkan. Itu buat saya. Nah yang- itu dia, just right. Itu yang penting. bukan masalah pendeta itu gelar. Udah. Saya nggak, makanya saya tuh nggak mau ribut-ribut itu. Yang penting saya itu pengajaran sesat, saya gigit. Nah, Saya gigit. Itu karena Rasul Paulus katakan pengajar sesat itu anjing-anjing. Rasul Petrus bilang betul nggak? Tuhan Yesus bilang jangan membuat barang kudus kepada anjing. Jangan membuang mutiara ke dalam mulut babi. Iya. Jadi kalau menurut saya, yang penting siapapun orangnya, kalau dia bisa memberikan pertumbuhan iman ke orang lain, itu jauh lebih baik. Sekalipun dia punya gelar pendeta. Sorry ya, bukan saya merendahkan pendeta. Ya, Bang. bukan. Saya udah dapat kotanya. Yang penting pertumbuhan, Oke, dia oke. apa yang dia lakukan itu bisa memberikan pertumbuhan iman. Itu jauh lebih baik menurut saya sih. Bukan sekedar gelar ya, kalau menurut saya. Saya udah dapat kotanya nih sekarang. Ya, jangan main-main ya sama Big Boy ya. Iya. Gak usah Ya, lah Pak, jangan kita main-main baik-baik sama aja Big lah, Boy. udahlah, baik-baik Nah, aja lah, kita ngomong baik-baik aja lah. Saya Pelan-pelan. Nih. Saya begini, saya bisa berhenti tapi dia mesti berhenti ya. Sebelum saya gini, kalau saya bekerja, saya benar-benar bekerja gitu. Kalau saya bekerja pasti kena gitu. Yang saya mau dari dia berhenti dia untuk ngehina-hina lagi, untuk pakai intelijen dari Israel apa gitu. Apa hubungannya Israel Gila datang ke dia. sini intelijen untuk ngituin Pak Bom? Siapa Pak Bom pakai intelijen dari Israel gitu? Seakan-akan dunia punya dia, Jerman punya dia, Nah, dunia pertanyaan punya saya, dia. dia bisa Ampun. enggak? Pertanyaan saya adalah, dia kenal dari mana? Yang kedua, dia bisa bayar berapa seorang intelijen? Intelijen itu dia bekerja hanya untuk negara. Kalaupun Nah, dia sekarang begini, bro. Kalau dia saya hanya dibayar, minta, itu bayarannya nggak murah, jutaan dolar dia Kalau- bayar itu. Trust Tuhan. kalau saya tuh hanya minta ini berhenti. Saya juga nge-DM prive dia juga berhenti untuk ngejelekan orang-orang Kristen. Ya.
Kalau dia mau bikin konten, viewernya banyak, topiknya beda gitu. Ya, jangan ini terus-terusan aja. Tiap dari saya suka kopi, sampai saya jadi benci sama kopi gitu. Ngedengarnya Nah. begitu terus, begitu terus, begitu terus, begitu terus. Sebelum saya Bang. bekerja, ya, Nggak dia. Sekalian- Kalau saya sih gini sih ya. Sebentar, Hambel. Bang, sekalian itu si botak drone, Bang. Dia itu bilang saya itu 160 juta itu, Bang. Itu bikin nama baik, saya harus dikembalikan, Bang. saya Mulai dari monitor pendeta. dia, Pak Bombom. Iya, dia termasuk Tapi dia udah itu, Bang. berhenti. Ya, dia udah berhenti, Pak Bombom. Oh ya. Iya. Dia udah berhenti, ya. Itu saya pantau, ya. Cuman dia udah berhenti. Ya. Kalau untuk si itu gampang sekali, ya. Saya ada di Belanda. Saya tinggal telepon IND, alasannya bagaimana, saya kasih tahu. Begini, bisa nggak usah didengar lah. atau enggaknya. Kecuali kita dipukul, Pak. Enggak, sorry. Nah, Pak. Kecuali kita dipukul. itu lain, Diancam itu mau sama juga dengan dibunuh. pukulan. Nah, Nggak, itu bisa sama dengan diancam mau pukulan, dibunuh, ya. dia kirim apa gitu. Nggak Nggak bisa. boleh lah. Nah, nggak bisa. Kalau hanya ucapan sih ya udahlah, biarkan aja biar dia tambah dosanya. Nah, sekarang begini, bro, kalau begini, kalau nanti terjadinya ke Yai gimana, ke kamu gimana, kamu bisa nggak saya bilang begitu untuk kamu, gitu. Saya sih bodoh amat sepanjang dia nggak Karena belum ngancam terjadi secara untuk fisik kamu, sih. gitu. Enggak, Karena kalau kan saya Karena belum belum terjadi, terjadi bro. untuk kamu. Belum terjadi. Kalau terjadinya bukan dengan kita jadi dokter, nasihatin, Enggak. begini, karena saya- nggak terjadi sama kita, gitu. Iya, ya saya paham itu. Tapi kalau saya pikir gini, Pak, kalau itu memang saya tidak lakukan, ya saya nggak peduli amat. Kecuali dia sudah memukul saya, mengancam Nah, saya itu dengan lain, kalau itu lain, gitu. Nah, Ini kan baru begini, saya tindak lanjuti itu. Begini, saya kasih tahu, ada juga hukum itu yang fisik, ada juga yang fisik, ya, psikolog, ya. Psikis. Itu dua-duanya psikis, itu juga udah kena hukum dua-duanya, gitu. Ya, secara Yang hukum paling memang, ya. yang paling bahaya itu kalau fisik kita dihantam biru, minggu depan kelar. Ya kan, tapi kalau kejiwaan yang dihantam, siapa yang bisa ngejamin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun orang itu bisa sembuh? Biasanya gini, Pak, ya. Kayak kalau yang saya pahami gini. Kalau orang yang benar-benar jahat gitu ya, dia tuh nggak ngomong tuh. Dia diam-diam tiba-tiba orang itu mati. Tuh. Tapi kalau dia ngomong Nah, besar, itu lain lagi kasusnya. Itu kalau kan kasusnya kayak udahlah, dia lagi stres itu. Udahlah, nggak usah ya nggak tiap hari tuh stres. Kecuali ada apa fisik. Nih, Hambel, sebentar, Hambel. Ya. Singa meninggalkan apa? Singa meninggalkan Belang. jejak. Belang. Belang, Oh? oke, Oke. Gajah mati meninggalkan? Gading. Gading. Manusia mati meninggalkan? Nama. Oke. Sekarang nama baik Pak Bombom sudah hancur di Metatron dengan Ibu Reda. Kira-kira bagaimana caranya saya? Toh? Nah, itu saja, oke? Masih aja ke dia. Konfirmasi ke Nah, dia. itu sudah. Ya udah. Saya kan kalau sudah dia- bilang. Ya udah nggak usah, udahlah Hambel, kita santai aja lah. Toh? Begini, Iya, enggak, maksud untuk saya saya gini, juga Pak. begini. Enggak, maksud saya Pak gini, Bom, sebentar. ya. Kalau hal-hal Kalau yang untuk saya minor pribadi- itu jangan terlalu lah. Kalau itu kan hal minor. Kecuali hal mayor, nah gitu, itu penting gitu ya. Misalnya gini Pak Bom, ya, misalnya gini. Pak Bom punya bisnis ya. Kemudian nama Pak Bom dijelekan. Itu kan secara tidak langsung rekan-rekan bisnis Pak Bom kan akan dia minimal bertanya atau enggak dia lebih berhati-hati. Nah, itu Loh, kan bro. bukan Pak Bom. Bro, sama Ya. saja. Saya ini kan lagi menginjil, bro. Saya kan punya pekerjaan itu kan hamba Tuhan dan penginjil. Ini teman-teman saya semua dari gereja sudah hubungi saya, bro. Oh, gitu. Ya, Semua terserah sih, sebentar, kalau bro, itu, ya sebentar. terserah, Iya saya sudah, nggak- itu urusan saya, udah Ya, saya itu enggak maksudnya udah. gini, Pak Bom. Itu keputusan masing-masing ya, pribadi masing-masing. Tapi kalau masih bisa dibicarakan secara baik-baik ya kita bicarakan baik-baik aja itu sih. Kalau saya sih Bagaimana kita membicarakan baik-baik, baru naik, baru mau komentar diblokir, baru mau ini diblokir, masuk sini diblokir. Bagaimana kita mau solusinya, cari solusinya bagaimana, nggak ada. Tiap hari Ya. terus gitu. Nah, jadi ya jalan dilaporkan aja satu-satu. kalau nggak terima, kalau tidak Nah, terima. tadi kita
Nah, tadi saya udah bilang begitu, ya kamu masih bilang, oh jangan dulu, mesti begini. Jadi gimana konsekuennya? Jadi yang apa yang kamu tadi pendapat Ya kalau kamu, enggak, maksudnya kalau kita konsekuennya sudah bicara bagaimana ini baik-baik, pendapatnya? enggak gini. Kalau kita sudah bicara baik-baik tidak berubah, ada dua pilihan. Ya udah kita cuekin aja. Terus yang kedua kalau kita nggak terima ya kita laporkan aja, udah Nah, sederhana. itu dia solusinya. Jadi kalau secara baik-baik, kalau kita biarkan tuh nggak bisa tiap hari nanti stres terus. Yang kata kamu bisa stres, tapi stresnya tiap hari, toh begitu. Ya itu Kita pilihan mau sih ya. kasih solution. Nah, maka itu setiap orang punya pandangan yang berbeda. Ya, Ada saya setuju. akalanya orang yang dicubit nggak sakit hati, ada orang yang dicubit sakit Ya, ya. hatinya minta Ya, ampun. betul. Karena Ya, karena penerimaan jadi setiap orang berbeda. Ya, oke. nah, maka itu ada hak asasi manusia, ada hukum itu. Karena setiap manusia berbeda, ya. Ya, ya sih. Ya orang beda-beda sih. Tapi Nah, itu dia, itu pertanyaan saya gini wise Pak, saya itu. terus terang nggak tahu Pak ya apa yang diucapkan. Pertanyaan saya apa alasan dia? Karena gini, orang melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya, ada sebabnya. Pertanyaan saya kenapa dia melakukan itu? Itu aja. Harus ditanya sendiri dan kita lihat tiap hari itu di TikToknya itu apa itu Apakah alasannya ada itu. kepahitan, apa gimana gitu kan? Kalau Kita nggak kalau pernah tahu tuh. menurut saya dia ingin ada eksistensinya, jadi dia ingin dilihat gitu, dia ingin punya viewer gitu. Oh Dia iya, pakai makanya nama saya bilang herder, dia ya dia dia pakai bikin nama sesuatu yang herder beda. karena ya dia pakai nama herder karena dia ngedomplang ada sesuatu orang yang pernah bilang itu herder. Jadi dia pakai nama herder itu biar dilihat pada para kadrun sama apologet gitu. Itu kalau menurut saya ya pikiran logikanya gitu. Yang saya bisa maklumin gitu, saya bisa maklumin. Tapi kenapa stresnya itu tiap hari? Gitu. Itu yang saya nggak bisa maklumin. Enggak ada apologet ya, apologet Sabar tuh lu, saya ketawa dulu lah. Supaya ya ketawa dulu. enggak ada Aduh, Habel. ada apologetnya. Dan lagi Dulu tunggu sebentar. Kalau dia live itu viewernya tuh bisa 20.000 lebih. Karena dia salah ngomong, sekarang viewernya paling 6.000. Saya udah perhatiin tuh 6.000, paling banyak 8.000. Artinya apa? Ya orang itu Dan sadar. donasi Orang sudah bicara mulai orang bicara berkurang. lain, kok bicara lain. Ini aku. Nah, maksud saya orang Jangan bicara dia, kita bicara yang si Jerman ini. sih. Yang bilang si Bu Jody dia mau main bun-bun, penggal itu loh. Itu sudah nggak bagus itu. Oh, nggak boleh itu. Itu pengancaman itu. Itu udah Ya pengancaman. makanya. ya, maka itu untuk Dari saya tadi kau kemana aja, nggak nyimak. Enggak. Case. Kalau Saya sudah nih, pengancaman ya itu perlu ditindaklanjuti Case. apa? Karena Namanya bahasa Belandanya dreigen. ya, Het is gevaarlijk, mag niet dreigen in Nederland. ya, klopt. Itu Ya, memang strafbaar. ya. soal pengancaman itu harus dilaporkan. Kenapa? Iya. Minimal Ini mencegah namanya dia dreigen. melakukan kejahatan itu. Soal pengancaman ya. Iya. Kenapa pengancaman dilaporkan? Ya itu mencegah dia untuk melakukan mewujudkan itu. Itu perlu dilaporkan sekarang. Kalau saya tadi permainannya bagaimana? Saya udah tahu sebelum saya lebih profesional. Saya rekam semua tuh. Dia tuh pam, saya rekam. Saya coba naik solution. Saya dengan cara baik-baik. Saya diblokir. Saya udah lama kesel. Jadi saya udah pasti ada beberapa YouTube pasti bisa dihilangin. Tapi saya nggak sebodoh itu. Udah saya punya bukti. Maka itu saya kasih tahu cara permainan Big Boy ya. Saya kasih tahu. Saya udah dapat kotanya, tinggal address. Nanti udah dari situ tunggu ada surat ke rumahnya. Itu pilihan sih. Itu aja. Ya, saya hanya minta dia stop untuk ngejelekin orang-orang Kristen. Bukannya saling membantu, saling menutupi, kasih pengajaran untuk orang-orang yang belum mengerti tentang Tuhan Yesus. Hanya itu aja. Jangan tiap hari ya titiknya Pak Bombong, Bu Jody, maaf, seorang perempuan yang nggak benar, Bu Jordi. Waktu Bu Yodi itu masuk,
Waktu Bu Yodi itu masuk, saya ada di kolomnya Pak Bom Bom. Gitu. Udah dari Enggak, situ. kalau Yang nggak bener itu sederhana saya sih ya. atau dia? Enggak, Iya. pertanyaan saya sederhana. Kenapa dia melakukan itu? Itu pertanyaan saya. Nah itu mesti ditanya tuh ke dia. Gitu. Iya, jawabannya sudah ada, dia sudah jawab tadi di rekaman tadi. Orang-orang kan tanya, Bom Bom gak ada salah sama lu, kenapa kau marah? Dia jawab sendiri, karena Bom Bom serang Edis. Nah saya ini kan herdernya Edis. Dia udah jawab kok, gimana sih? Oh, jadi dia membela manusia berarti ya? Iya, gitu Manusia loh. yang salah gitu ya, dibela ya? Iya, katanya gitu loh. Oh, gitu. Jawabannya semua tadi kok. Ya mungkin apa? Berarti gue nggak salah dong kalau gue bilang Reda itu anjing. Ya, Kan dia janganlah sendiri yang bilang kasar. herdernya Edis. Berarti kan anjingnya Edis. Berarti dia anjing dong. Ini biar saya yang ngomong. Tolong di Ragam Apologetika tolong laporkan kepada majikanmu ya. Ya kita Dia videonya tentang Pak Bom Bom semua tuh nanti di take down itu. Yang Abi Saifuddin lagi tuduh saya bilang saya suruh orang lapor orang Islam untuk mau tangkap dia. Semua nanti di take down itu. Perhatikan Bapak itu. Ragam apologet sama rapot apologet. Kalau beberapa bulan lalu tuh bagus ya Pak Bom Bom, mereka pegang posisinya masing-masing untuk memberikan penginjilan Edis dengan cara Edis, ini dengan cara ini dengan cara ini, itu saya bagus. Tapi menyinggung untuk pengajaran Kristen, dia nggak boleh mengajar kalau dia nggak ada basis atau sekolah jadi pendeta gitu. Ya, dia boleh ya untuk evangelisasi, tapi bukan untuk pengajar sebagai pengajar daripada Alkitab itu sendiri. nggak boleh, harus punya kompetensi kan? Iya toh kayak begitu. Evangelisasi semua orang bisa evangelisasi. Tapi untuk pengajaran untuk Alkitab itu mesti ada standar untuk jadi pengajar gitu. Kalau menurut saya evangelis itu juga minimal dia belajar selama setahun ya kalau saya nggak salah ya. Nah itu kemarin Mbak Eko sama Pak Bambang ngomong ada diploma yang 1 tahun 10 bulan apa itu. Tapi jangan 10 bulan bang, tetap. 10 bulan bang, 10 bulan. Nah itu saya baru tahu itu aja gitu. Saya nggak tahu sih. Karena saya nggak pernah sekolah Alkitab. Nggak pernah. Bulan, bang. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar enak diminum tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualaf MC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam baduy untuk vitalitas, madu teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan baduy yang berasal dari hutan baduy, dan madu akasia bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Oke, teman-teman sudah saksikan ya. Jadi ya, begitulah teman-teman, antar Polikardus ini saling gigit-menggigit. Dan sekali lagi, kalau kita bahas ya, tentang panduan menjadi manusia lebih baik. Itulah yang saya katakan selalu. Bahkan Mel Atok juga mengatakan bahwa yang namanya firman Tuhan tentu saja harus membuat manusia jadi lebih baik. Kalau firman Tuhan tersebut gagal membuat manusia jadi lebih baik, maka tinggalkan ajaran tersebut. Untuk hal ini saya harus setuju teman-teman. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Mel Atok. Kalau agama kalian tidak membuat kalian jadi lebih baik, malah membuat kalian lebih buruk, lebih brutal, lebih jahat, tinggalkan ajaran itu teman-teman. Pasti dari sibilis. Pasti dari sibilis teman-teman. Kalian bisa lihat ya bagaimana Polikardus ini dalam menghadapi situasi-situasi dan masalah. Jadi orang-orang itu bisa dilihat bukan saat dia lagi kaya, bukan dia lagi sukses. Enggak teman-teman. Karakter seseorang itu bisa kalian lihat saat dia sedang menghadapi masalah.
Bagaimana cara dia menghadapi masalah? Bagaimana sikap dia? Bagaimana perlakuan dia kepada orang lain? Akan kelihatan, teman-teman. Ya. Jadi kalian bisa lihat bagaimana buah-buah ajaran dari Sibilis ini di dalam diri para Polikardus ini, yang saling tikam, saling menjatuhkan, saling membuka aib, saling ingin mencelakai, teman-teman. Ini beda sekali dengan semangat yang ada di dalam Islam. Bagaimana Islam menuntun orang. Kalau ada konflik, apa yang harus dilakukan? Kalau kalian berselisih paham, apa yang harus kalian perbuat? Jadi Islam kita lengkap. Kita harus bersyukur ya. Kita ada di dalam ajaran yang benar. Di dalam ajaran yang bisa menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik. Beda dengan mereka yang cuma bilang apa? Ya kasihi aja sama kalian. Tapi nggak dijelaskan kasihnya itu seperti apa. Ini ibarat ada bos ngasih panduan, ya, ngasih perintah ke karyawan, tapi nggak ada panduan lengkapnya. Oh, kamu pokoknya harus capai target ya. Harus bisa jual sekian gitu. Tapi nggak dijelaskan bagaimana caranya. Produknya apa, promosi yang bisa dilakukan apa saja, apa wewenangnya gitu. Nggak ada teman-teman, nggak ada panduannya yang jelas. Cuman pokoknya, dan pokoknya. Doktrin doang. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Kita harus bersyukur. Di Islam semua lengkap. Kalau kita sedang berselisih paham, kalau kita lagi berbeda pendapat, apa yang harus kita lakukan? Kalau mereka kan enggak, kalian bisa lihat sampai detik ini teman-teman. Dan saya sudah katakan ya, mendekati akhir tahun, biasanya mereka itu akan menghabiskan waktu dengan berpesta B1, B2, dan minum tua serta cap tikus. Dan karena makanan dan minuman tersebut biasanya akan membuat mereka makin panas, membuat tubuh mereka gelisah, membuat mereka jadi pingin baku hantam. Dan terbukti kan, ribut terus mereka sampai detik ini. Ribut terus. Tetapi ya mungkin bulan depan akan mulai cooling down. Karena efek makan B1, B2-nya mulai menghilang. Kan begitu teman-teman. Jadi kalau Desember ini pasti puncaknya. Itu udah pasti. Dan kita tunggu saja. Apakah Rekda Marbun akan benar-benar memenjarakan yang namanya Rudi Iskariot, juga Pak Bom Bom ini. Yang dikatakan sudah menggelapkan donasi sangat banyak. Dan Pak Bom Bom ini sebenarnya pendeta atau bukan? Ya, kalau bicara pengangkatan resmi nampaknya enggak. Jadi enggak ada surat-surat pendetaan kayak itu. Tapi dia sudah dianggap pendeta oleh jemaat-jemaatnya, oleh para penontonnya. Yang memang ada sebagian, ya saya lihat penontonnya itu punya hubungan, atau mungkin malah adalah pengurus dari sebuah gereja, dan mereka mengundang Pak Bom Bom untuk berkhotbah di gereja mereka. Saat Pak Bom Bom khotbah, ya dikasih gelar sebagai pendeta gitu kan. Kalau enggak nanti jemaat-jemaat lihatnya, lah ngapain diundang ini, udah gendut, ya ngomongnya entah apa-apa aja gitu, bahas-bahas Islam lagi gitu. Jadi harus dikasih label, yaitu pendeta. Sama seperti Elia Miron saat diundang oleh gereja 1 jam saja. Waktu diundang dia dikasih label pendeta teman-teman, supaya orang-orang mau datang. Jadi gini teman-teman, di gereja itu misalnya minggu depan yang khotbah pendeta siapa, yang khotbah siapa bintang tamunya, mereka udah kasih pengumuman. Minggu depan ibadah kita ya akan bertema Pak Bom Bom makan 200 kilo sendirian. Nah, gitu. Pembicaranya adalah pendeta Bom Bom dari Manokwari. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi harus ada label yang menjual. Apalagi kita tahu mereka-mereka ini kan cukup famous, cukup terkenal di dunia media sosial. Ya, jadi ya seperti itulah yang terjadi. Oke? Dan bagi teman-teman, ini konflik antar Polikardus ini menjadi contoh ya, supaya kita jangan mengikuti mereka, menjadi contoh ajaran Sibilis itu akan menghasilkan buah yang seperti apa. Kan mereka selalu bilang ya, lihatlah dari buahnya, dan inilah buah ajaran dari Sibilis itu. Ya, jadi kita liatin saja, kita share aja ke semua orang supaya mereka tahu apa yang akan terjadi kepada kalian seandainya kalian mengikuti ajaran Sibilis ini. Karena saya lihat banyak juga teman-teman muslim kita yang mulai terpengaruh, mulai ya terbujuk rayuan untuk murtad, untuk pindah keyakinan dan sebagainya. Dan yang dikasih lihat biasa indah-indah saja gitu. Kalau kalian ingin merekrut orang, biasanya kan yang dikasih lihat kelebihan-kelebihan aja. Tapi yang seperti ini kan nggak dikasih lihat. Untuk itu kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita bagaimana isi ajaran dari yang sebelah ini, supaya mereka tahu bagaimana sih ajaran Sibilis ini. Apakah cuman positifnya saja bisa membuat kamu kaya, membuat kamu sukses dan sebagainya, atau negatif-negatifnya juga banyak. Nah, itu kita tunjukin. Oke, itulah kenapa kita harus bantu share video-video seperti ini, guys. Ya,
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah membantu channel ini. Makasih semuanya. Dan jangan lupa teman-teman, supaya makin seru kita nonton Polycardus Baku Hantam, jangan lupa juga dibelik ya, mau di madunya supaya makin semangat kita nonton. Dan ya, itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Kita juga punya program Jumat Berkah bagi teman-teman yang mau join ikut Jumat Berkah. Silakan hubungi nomor WA yang tertulis di bawah. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.